warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aberta, NIM 2022520038, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepailitan perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian kepailitan, syarat kepailitan, penyebab perusahaan pailit, contoh kasus perusahaan pailit, penyelesaian perhitungan hutang, dan yang terakhir adalah cara mengakhiri kepailitan. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian kepailitan. Kepailitan menurut KBBI ialah jatuh mengenai perusahaan atau perusahaan tersebut bangkrut. Pengertian kepailitan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar, kepailitan merupakan sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu adalah syarat kepailitan. Syarat kepailitan ini ada dua. Yang pertama yaitu debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang kedua, ada satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih, yang tidak dibayar lunas oleh debitur. Yang ketiga adalah penyebab perusahaan pailit. Yang pertama ada terlilit utang, ekspansi yang berlebih, penipuan yang dilakukan oleh CEO, kesalahan manajemen perusahaan, pengeluaran tidak terkendali, dan lain-lain. Contoh kasus perusahaan pailit. PT ABC telah mengajukan permohonan kredit kepada PT XYZ dan telah disetujui di mana bentuk pinjaman kredit berupa mata uang rupiah. Perjanjian pertama kali dibuat pada tanggal 3 Februari 1994 dengan fasilitas pinjaman maksimal sebesar 23 miliar dan telah diubah menjadi kredit pada tanggal 2 Juli 2000. Berdasarkan pada perjanjian tersebut, jatuh tempo utang PT EBC terhadap PT XYZ jatuh pada tanggal 29 Desember 2000. Pemohonan melakukan beberapa kali negosiasi, namun tidak dianggapi oleh pihak termohon. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005, utang termohon menjadi uang pokok sebesar 22.700.000.000 dan bunga 118.512.149 rupiah. Denda 589 rupiah. Total utang adalah 23.889.012.238. Sampai tanggal yang telah disepakati, PT ABC belum melunasi utangnya. Maka PT ABC mengajukan permohonan pailit dengan syarat-syarat tertentu. Cara mengakhiri kepailitan. Yang pertama adalah akur dan perdamaian. Insolvensi atau pemberesan harta pailit. Rehabilitasi. Putusan pailit dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Kepailitan dapat berakhir dengan suatu perdamaian. Perdamaian ini dilakukan dengan cara perjanjian atau debitur pailit dengan para kreditur untuk membayar sebagian utang yang terlebih dahulu.
Namun pada kenyataan tidak semua perdamaian tidak dapat diterima. Manakala jalan perdamaian tidak dapat diterima, isovelsi menjadi jalan untuk mengakhiri kepailitan tersebut. Kepailitan dapat berakhir dengan cara isovelsi apabila utang debitur kepada kreditur telah dibayar lunas. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama dari Safina Lintang Mahira, apa yang dapat dilakukan kreditor jika pengajuan kepailitan ditolak sebab harta kepailitan tidak mencukupi untuk melunasi hutang? Jawabannya, maka terdapat di dalam Undang-Undang PKUP pasal 18 ayat 1, dalam undang-undang ini menyatakan bahwa harta pailit yang tidak mencukupi maka pengadilan bisa memutuskan pencabutan permohonan pailit dan keputusan tersebut harus berdasarkan hasil dari ulasan hakim pengawas dan panitia kreditur. Pertanyaan yang kedua adalah Nurliana Santi. Bagaimana kedudukan sisa harta pailit setelah semua hutang terbayar? Jika masih ada sisa harta dari pelunasan utang kreditor, maka akan dikembalikan kepada debitor. Tapi dilihat kembali apakah beban harta pailit sudah terbayar sudah selama proses kepailitan serta biaya pengumuman pajak, fee kreditor, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Sintabella. Sudah disebutkan di dalam PPT bahwa ada undang-undang tentang kepailitan. Apakah ada undang-undang lain selain undang-undang tersebut? Tidak ada. Karena undang-undang tentang kepailitan hanya terdapat di dalam Undang-Undang RI No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Vina. Di dalam PPT ada penjelasan soal tentang pembayaran hutang tertunda, yang terdapat bunga apabila ada istilah lain dari penundaan pembayaran hutang tersebut. Jawabannya tentu saja ada, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang PKUP yang dimana merupakan suatu proses debitur diberikan waktu oleh pengadilan untuk melakukan penundaan pembayaran utangnya kepada kreditur yang memaksa debitur untuk melunasi hutangnya dalam tempo tertentu. Jadi, dalam masa itu debitur wajib mengajukan rencana perdamaian yang berisikan rencanakan penyelesaian utang piutang dengan kreditur. Pertanyaan selanjutnya ada dari Rodatul Jana. Apakah semua kreditor akan diperlakukan sama? Jawabannya tentu saja tidak semua kreditor diperlakukan sama. Telah terdapat di Undang-Undang Kepailitan yang menyediakan hak istimewa untuk kreditor tertentu. Contohnya, kreditor yang hak terjamin oleh tanggungan dan gadaian dan juga bagian pekerjaan yang belum bayar gajinya. Yang terakhir adalah pertanyaan Fadila, Maratol Fadila. Apa mungkin sebuah debitor dapat dijatuhi keputusan pailit 2 kali pada masa yang akan datang? Jawabannya terdapat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU mengatur bahwa syarat utama pengajuan permohonan permintaan pailit adalah adanya 2 kreditur dan setidaknya ada 1 utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maksudnya, apabila di kemudian hari setelah suatu kepailitan berakhir dan debitor memiliki setidaknya 2 kreditor baru dan 1 utang yang sudah jatuh tempo, maka debitor tersebut dapat kembali diajukan pailit oleh kreditor baru. Baiklah, sekian pemaparan materi dan tanya jawab. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.